kita beli jamu dulu. Main jangan ragu, jangan bikin malu. Macan harus tahu apa yang kamu mau. Anggur merah. Tell you but I'm super shy, super shy. Baik, ada beberapa metode yang sering digunakan oleh seorang guru dalam pembelajaran PKN di SD. Di antaranya itu adalah metode ceramah. Metode ceramah disebut juga dengan metode pembelajaran konvensional, yang dimana metode ini merupakan pembelajaran satu arah dari pengajar kepada pelajar, di mana pengajar ini menyampaikan suatu informasi kepada seorang pelajar secara lisan dengan berceramah. Metode ceramah merupakan metode yang paling praktis karena tidak membutuhkan banyak biaya dan juga tidak membutuhkan banyak alat bantu. Setiap metode pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, di mana metode pembelajaran ceramah ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang banyak. Yang kedua, siswa menjadi lebih fokus. Yang ketiga, guru dapat menyampaikan materi dengan luas. Yang keempat, pelaksanaannya mudah. Adapun kekurangannya, yang pertama itu siswa menjadi pasif. Yang kedua, proses pembelajaran kurang menarik atau cepat membosankan. Yang ketiga, proses pembelajaran berfokus pada pengertian kata-kata saja. Mungkin itu kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan metode pembelajaran PKN di sekolah dasar. Di sini saya menyampaikan dari hasil wawancara. Tetapi sebelum itu saya akan menayangkan sebuah video dari narasumber kami terlebih dahulu. Macam-macam norma itu ada 4. Jangan lupa, harus selalu diingat. Norma agama, keputusan Tuhan, mendapat sanksi, disiksa neraka. Norma susila itu tentang hati, sanksinya hanya selalu dan bersalah. Norma sosial itu tingkah laku, dan norma hukum aturan dan negara. Sanksinya itu masuk dalam penjara. Tepuk tangan buat kelas 4A. Nah, setelah melihat tayangan video tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh narasumber yaitu metode bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan syair-syair. Biasanya, syair-syair tersebut disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh pendidik. Menurut beberapa ahli, bernyanyi membuat suasana belajar lebih riang dan bergairah, sehingga perkembangan anak dapat distimulasi secara lebih optimal. Fadilah 2012. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode belajar ini. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama, siswa lebih antusias dan semangat dalam pembelajaran. Yang kedua, materinya lebih singkat karena yang disampaikannya hanya berupa inti dari materinya saja. Adapun kekurangannya yaitu pada saat penilaian akhir semester, siswa tetap saja lupa dengan materi yang telah disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran tanya jawab. Metode pembelajaran tanya jawab adalah pengajaran yang dimana memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara guru dan siswa ataupun sebaliknya. Dalam metode ini, guru bertanya ataupun siswa menjawab, ataupun sebaliknya. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana materi pembelajaran yang telah dikuasai oleh siswa. Selain itu juga merangsang siswa berpikir dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan masalah yang belum dipahami. Nah, setiap
Metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode pembelajaran tanya jawab adalah metode ini dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan siswa. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun, metode pembelajaran tanya jawab juga memiliki kelemahan, yaitu memerlukan waktu yang cukup lama, jadi kurang efektif jika digunakan dalam kelompok yang besar, dan juga kurang efektif jika siswa tidak mempersiapkan diri dengan baik. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa. Akan tetapi, siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan. Ada beberapa hal yang terkandung di dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, strategi pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pembangunan kemampuan berpikir. Artinya, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran adalah bukan sekedar siswa dapat menguasai sejumlah materi pembelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan dan ide-ide melalui kemampuan berbahasa secara verbal. 2. Telaahan fakta-fakta sosial atau pengetahuan sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, pengembangan gagasan dan ide-ide didasarkan kepada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari-hari dan berdasarkan kemampuan anak untuk mendeskripsikan hasil pengamatan mereka terhadap berbagai fakta dan data yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya ada strategi jigsaw. Tapi sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah cara atau metode untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke strategi jigsaw. Apa itu strategi jigsaw dalam pembelajaran? Strategi jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen atau beranggotakan 4-5 orang, dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi dan mampu mengajarkan bagian materi tersebut kepada anggotanya yang lain. Lalu, ada cara mudah menggunakan strategi jigsaw dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, siswa membaca materi dari buku atau materi yang telah diberikan oleh guru. Lalu yang kedua, siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang dan diberi tugas berbeda-beda untuk mempelajari materi. Selanjutnya, siswa bertemu dengan anggota kelompok yang tugasnya atau materinya sama. Lalu biarkan mereka berdiskusi dan membantu satu sama lain memahami materi masing-masing. Lalu yang keempat, setelah itu siswa kembali ke kelompok awal untuk melaporkan hasil diskusinya kepada teman-teman kelompoknya. Yang kelima, kelompok awal berdiskusi untuk mencapai pemahaman bersama, dan jika ada pendapat yang berbeda, guru akan membantu menjelaskannya. Lalu, apa aja sih kelebihan strategi jigsaw untuk guru dan siswa? Yang pertama, memberikan peluang dan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan yang menjadi tugasnya, dan secara bersama-sama di dalam kelompok mengembangkan pengetahuan. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dan dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, strategi ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Nah, pembahasan selanjutnya masih mengenai strategi. Strategi yang akan dibahas kali ini yaitu strategi kontekstual atau CTL, Contextual Teaching Learning. Jadi, strategi kontekstual itu apa sih? Kira-kira apa ya kelebihan dari strategi pembelajaran kontekstual? Lalu, pembelajaran kontekstual seperti apa yang tepat digunakan untuk pembelajaran PKN di SD? Yuk, kita bahas secara singkat bersama-sama.
Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Jadi pada strategi pembelajaran kontekstual ini, guru mencoba menghadirkan situasi dunia nyata, keadaan kelas, lalu siswa diajak untuk menemukan dan membentuk hubungan-hubungannya antara pengetahuan dan kenyataan. Strategi pembelajaran kontekstual atau CTL ini melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif. Komponen yang pertama ada konstruktivisme atau proses membangun atau menyusun struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Komponen yang kedua ada inquiry atau pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Komponen yang ketiga ada bertanya. Komponen yang keempat ada masyarakat belajar atau penetapan pembelajaran secara berkelompok. Komponen yang kelima ada pemodelan atau memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Komponen yang keenam ada refleksi atau pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dengan mengurutkan kembali pembelajaran yang telah dilalui siswa. Dan komponen yang terakhir ada penilaian nyata atau pengumpulan informasi tentang perkembangan belajar yang dilalui oleh siswa. Nah, teman-teman, kelebihan strategi pembelajaran kontekstual atau CTL ini diantaranya dapat memberikan kesempatan bagi siswa dapat berpikir lebih kritis, dapat menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari, pembelajaran tidak membosankan, serta membantu siswa untuk bekerja secara efektif dan berkelompok. Selanjutnya, strategi pembelajaran kontekstual atau CTL seperti apa sih yang digunakan untuk pembelajaran PKN di sekolah dasar? Strategi tersebut tentunya harus yang membuat anak asik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Contohnya, guru dapat membuat media pembelajaran semenarik mungkin sehingga anak tertarik untuk belajar PKN. Contoh media pembelajarannya adalah guru menyiapkan foto tokoh-tokoh para pahlawan yang ditempel di dinding kelas. Lalu komponen yang digunakan adalah komponen bertanya, di mana nantinya guru bertanya kepada siswa siapa nama dari salah satu tokoh pahlawan tersebut, lalu guru menceritakan kisah teladan dari tokoh pahlawan tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya adalah dengan menggunakan metode masyarakat belajar, di mana nantinya siswa dibentuk kelompok yang diberi nama dari lambang Pancasila. Selanjutnya, setiap kelompok diminta untuk menuliskan hal apa yang telah siswa lakukan 1 minggu ke belakang yang berkaitan dengan nilai Pancasila sesuai dengan lambang kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan salah satu hasil wawancara kami terhadap guru kelas di SDN 138 Geger Kalong, yaitu Bapak Jajang Anjar SPD, beliau menyampaikan bahwa metode pembelajaran yang acap kali dipergunakan ketika beliau mengajar ialah metode diskusi. Contohnya ialah ketika beliau mengajar mengenai materi hidup rukun di tingkat kelas 6 SD. Untuk pelaksanaannya sendiri, di awal pembelajaran, siswa akan disajikan lebih ke sebuah bentuk cerita, narasi yang berindikasi sebuah kasus. Kemudian siswa akan menganalisis mengenai keterkaitan materi dengan cerita tersebut, kemudian sebab akibatnya hingga mereka dapat menyelesaikan masalah itu sendiri. Meskipun begitu, Pak Jajang mengakui kesulitan dalam mengupayakan metode ini ketika berada di tingkat kelas yang lebih rendah. Alih-alih berdiskusi, siswa di tingkat kelas yang lebih rendah cenderung menghabiskan banyak waktu untuk menumbuhkan rasa ingin tahu mereka dulu gitu ya. Siswa yang terbiasa kritis cenderung memiliki semangat belajar yang berbeda begitu, karena mereka merasa dengan narasi cerita ini mereka lebih tertarik. Kontekstualnya kan kehidupan sehari-hari di sekitar, jadi lebih mudah dipahami oleh mereka. Bertolak belakang dengan siswa yang memang belum terbiasa kritis, jadi mereka memang perlu pemantik untuk memiliki rasa ingin tahu, kemudian bisa mengembangkan solusi yang bisa kita terapkan ketika permasalahan ini terjadi. Berbeda dengan siswa yang belum terbiasa berpikir kritis, mereka akan sibuk dengan kebingungannya sendiri. Maka dengan kata lain, untuk metode pembelajaran diskusi ini sangat bagus. Tapi menyesuaikan kelas. Terlepas dari apapun metode yang akan digunakan, terlebih pada metode kooperatif, metode diskusi,
memang perlu pendampingan guru agar kegiatan lebih terarah dan tetap terarah.